Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita masih melanjutkan bab 5, yaitu tentang kesebangunan dan kekongruenan bagian 3. Masih bersama Ibu Lis Handayani. Mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjut membaca doa sebelum belajar. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas tentang segitiga sebangun pada segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Di sini ada 3 bentuk persamaan. Nah, jika yang dicari adalah garis tinggi dari segitiga siku-siku ini, maka rumusnya akan menjadi AD kuadrat itu sama aja dengan BD dikali CD. Jadi garis tinggi itu sama aja dengan perkalian dari 2 panjang sisi alasnya. Di sini ada alasnya itu BD dikali CD. Nah, kemudian yang kedua, jika yang dicari itu adalah panjang sisi alasnya atau bagian bawahnya, yaitu AB. Nah, jika yang dicari AB, maka AB kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan BC. Jadi panjang sisi yang sebelah sini BD dikalikan dengan panjang sisi dari B ke C. Ini jika yang dicari adalah alasnya, bagian yang bawah. Nah, persamaan yang 3, jika yang dicari itu adalah sisi miringnya, yaitu CA atau AC. Dan jika yang dicari sisi AC, maka persamaannya menjadi AC kuadrat sama dengan CD dikalikan dengan CB. Jadi sisi sebelah sini CB dikalikan dengan sisi sebelah sini CD. Jadi jika yang dicari adalah sisi sebelah sini, maka perkaliannya adalah perkalian dari CD dikali CB. Nah, ini adalah 3 bentuk persamaan dari segitiga sebangun pada segitiga siku-siku. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Sebuah segitiga ABC siku-siku di A. Siku-siku di A, sini titik A-nya. Dengan AD tegak lurus BC. Panjang BC, B ke C adalah 15 cm dan B ke D panjangnya adalah 6 cm. Tentukan panjang AD. Nah, yang sudah diketahui adalah BC 15 cm, kemudian BD 6 cm. Nah, maka CD itu sama aja dengan BC dikurangi dengan BD. 15 dikurangi 6 adalah 9 cm. Nah, untuk mencari panjang AD sesuai dengan rumus yang sudah tadi dijelaskan, AD kuadrat itu sama aja dengan BD dikali dengan CD. Tinggal kita masukkan, BD-nya sudah diketahui 6 cm, CD-nya 9 cm. Tinggal dikalikan, AD kuadrat 6 dikali 9 adalah 54. Maka AD kuadrat 54. Nah, untuk menghilangkan akar pangkat berarti diakarkan. Akar dari 54 sama aja dengan akar 9 dikali akar 6. Akar 9 itu adalah 3, 6 tidak ada akarnya, berarti 3 akar 6. Nah, jadi panjang AD itu sama aja dengan akar 54 cm atau 3 akar 6 cm. Nah, diingat-ingat lagi ya pelajaran tentang akarnya. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang segitiga sebangun pada segitiga dan garis sejajar sisi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah segitiga yang saling berhimpitan. Ada 2 segitiga yang sebangun. Berarti di sini ada segitiga CBE dan segitiga besar ACB. Nah, kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. Mana sisi yang paling bersesuaian? Di sini ada CD
bersesuaian dengan CA. Kemudian CE maka akan bersesuaian dengan CD. Dan DE akan bersesuaian dengan AB. Nah, jika kita menggunakan simbol A, di sini ada A, di sini ada B, maka persamaan menjadi CD sama aja dengan A, kemudian CA sama aja dengan A ditambah B. Kemudian CE itu sama dengan C, sama aja dengan C per C ditambah D. Kemudian E dan F-nya sama aja dengan DE per AB. Nah, jadi persamaan ini bisa diubah menjadi seperti ini, yaitu A per A ditambah B sama dengan C ditambah D, atau sama aja dengan E per F. Nah, ini adalah perbandingan yang digunakan untuk mencari panjang sisi pada sebuah segitiga sebangun. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sama seperti ya tadi ya. Di sini ada segitiga sebangun yang saling berhimpitan. Segitiga APQ dan segitiga ABC. Nah, untuk gambar di samping berlaku perbandingan. Berarti di sini A per B sama aja dengan C per D, atau sama aja dengan A per C sama dengan B per D. Jadi sisi-sisi di sini yang saling bersesuaiannya kita bandingkan. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh-contoh berikut. Perhatikan contoh berikut. Nah, pada segitiga ABC di samping DE sejajar AB, DE sejajar AB. Panjang DE adalah 8 cm, panjang AB 12 cm, panjang AD 4 cm, panjang CE 10 cm. Hitunglah panjang CD dan panjang BE. Nah, dari gambar ini kita bisa menggunakan persamaan perbandingan seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, kita cari dulu sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. CD akan bersesuaian dengan CA. Kemudian DE akan bersesuaian dengan AB. CD per CA sama dengan DE per AB. CD per CA. CA itu sama aja dengan AD ditambah DC. CD, AD ada yang sudah diketahui yaitu 4 tambah CD. DE, D-nya sudah diketahui, DE 8, AB-nya 12. Kita bandingkan, kali silang 12 dikali CD sama CD dikali 8, kemudian 4 dikali 8 adalah 32. Maka yang ada CD-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. 8 CD pindah ke sebelah sini jadi negatif 8 CD, jadi 12 dikurangi 8 CD sama dengan 32. 12 dikurangi 8 adalah 4 CD sama dengan 32. Maka CD tinggal dibagi 32 dibagi 4, hasilnya adalah 8. Jadi panjang CD-nya, CD yang sebelah sini panjangnya adalah 8 cm. Yang kedua, panjang BE. BE bersesuaian dengan mana? Nah, yang sudah diketahui ada DE sama AD. Nah, berarti DE dia akan bersesuaian dengan BC. CE per BC sama dengan DE per AB. CE-nya 10, CB-nya C ke B yang dicari. DE-nya ada, AB-nya ada 12. Kali silang 10 dikali 12 adalah 120. Kemudian 8 CB. 8 CB sama dengan 120. CB sama dengan 120 dibagi 8. CB adalah 15. Jadi panjang BE adalah, nah BE berarti CB dikurangi 10. CB-nya berapa didapat di sini? 15 dikurangi CE-nya 10, 5 cm. Jadi panjang BE adalah 5 cm.
Jadi persamaan pada segitiga sebangun itu dapat dicari untuk mencari panjang sisi pada suatu segitiga sebangun yang belum diketahui. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang penerapan kesebangunan dalam soal cerita. Dalam menyelesaikan soal cerita, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita tersebut. Yang pertama, buatlah sketsa berdasarkan keterangan yang ada pada soal. Jadi dibuat dulu sketsanya atau gambarnya ya. Kemudian perhatikan dua bangun yang sebangun. Kemudian pilihlah dua pasang sisi yang saling bersesuaian. Kemudian nyatakan dalam bentuk perbandingan. Jadi kita cari dulu dari bangun tersebut sisi-sisi mana yang saling bersesuaiannya. Kemudian kita buat dalam bentuk perbandingan. Berikutnya adalah hitunglah panjang sisi yang diperlukan dengan cara dimisalkan, misalkan tinggi T atau panjang L. Nah, itu permisalannya ya. Jadi itulah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan kekongruenan dan kesebangunan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama. Pada gambar di samping, di sini ada sebuah gambar pohon dan tongkat. Pada gambar di samping, tongkat dan pohon mempunyai panjang bayangan 2 meter dan 6 meter. Jika tinggi tongkatnya 1,6 meter, hitunglah tinggi pohon. Nah, kita tulis dulu apa aja yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah panjang bayangan tongkat 2 meter, panjang bayangan pohon 6 meter, tinggi tongkat 1,6, maka tinggi pohonnya kita misalkan T. Nah, kita bandingkan sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. Di sini tinggi tongkat dia akan bersesuaian dengan tinggi pohon. Jadi tinggi tongkat per tinggi pohon sama dengan berarti sini bayangan tongkat per bayangan pohon. Kita bandingkan tinggi tongkat per tinggi pohon sama dengan panjang bayangan tongkat per panjang bayangan pohon. Tinggi tongkatnya 1,6, tinggi pohonnya misalkan T. Panjang bayangannya tongkat adalah 2 meter, panjang bayangan pohon 6 meter. Kita kali silang, 2 dikali T, kemudian 1,6 dikali 6. 2T sama dengan 9,6. Maka T 9,6 dibagi 2, hasilnya adalah 4,8. Jadi tinggi pohon tersebut kita dapat cari dengan menggunakan rumus perbandingan antara sisi-sisi yang saling bersesuaian. Kali dapat tinggi pohon tersebut adalah 4,8 meter. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah gambar dan bingkainya. Sebuah foto diletakkan pada sehelai karton yang berukuran 60 cm dikali 45 cm. Di sebelah kiri dan kanan foto itu masih terdapat karton selebar 4 cm. Kiri kanannya masih ada lebar 4 cm. Di sini foto ya, ini fotonya, di sini kartonnya sebagai bingkai. Kemudian sisa karton di sebelah atas dan bawah foto memiliki lebar yang sama. Nih, bagian atas, bagian bawah pun memiliki lebar yang sama. Berapakah lebar karton di sebelah atas dan bawah foto yang tidak tertutup foto? Jadi yang ditanyakan adalah H, tinggi sebelah sini sama tinggi sebelah sini. Ini gambarnya masih yang tadi kita tulis apa yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah tinggi karton. Tinggi kartonnya dari sini sampai ke sini 45 cm. Lebar karton dari sini ke sini 60 cm. Lebar fotonya berarti tinggal dikurangi. Lebar foto berarti dari sini ke sini ya, berarti 60
dikurangi sisi sini ditambah sisi sini. Berarti 4 ditambah 4 adalah 8. 60 dikurangi 8 adalah 52. Tinggi dari fotonya kita misalkan X. Nah, kita bandingkan sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. Tinggi foto dia akan bersesuaian dengan tinggi karton. Berarti 45 berbanding tinggi karton. Tinggi fotonya kita misalkan X. Tinggi kartonnya 45. Kemudian lebar foto berbanding lebar karton. Lebar fotonya sudah didapat tadi 52, lebar fotonya 60. Kita kali silang, 60 dikali X, 60X. 45 dikali 52, maka 60X sama dengan 2340. 2340 dibagi 60 hasilnya adalah 39. Jadi tinggi dari foto itu, tingginya dari sini ke sini itu adalah 39. Nah, yang dicari adalah lebar dari H atas dan H bawahnya. Nah, jadi lebar karton yang tidak tertutup di atas dan di bawah foto adalah dari sini ke sini, lebar kartonnya 45 dikurangi lebar foto. Lebar fotonya 39. 45 dikurangi 39 dibagi 2. 45 dikurangi 9 adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Jadi panjang atau lebar dari karton yang tidak tertutupi oleh foto di bagian atas dan bawahnya adalah 3 cm. Cukup bisa dipahami sampai sini ya. Oke, untuk lebih mengasah kemampuan kalian dalam memahami pelajaran matematik, silakan kerjakan latihannya. Latihan 9 halaman 43 nomor 1 dan 5, kemudian latihan 10 halaman 47 nomor 1, latihan 11 halaman 51 nomor 1 dan 4. Nah, mudah-mudahan dengan latihan ini kalian akan bisa lebih memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Baiklah, materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Tadi kita sudah membahas tentang segitiga sebangun pada segitiga siku-siku. Di situ tadi ada 3 persamaan ya. Kemudian kita juga membahas tentang segitiga sebangun dengan garis dan sisi. Di situ tadi juga ada bentuk 2 persamaan perbandingan ya. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah membahas tentang menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan keperluan dan kesebangunan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Untuk materi di bab 5 ini sudah selesai ya. Ini adalah materi yang terakhir di bab 5. Pertemuan berikutnya siap-siap untuk ulangan. Silakan dipelajari dan dipersiapkan. Baiklah, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.